Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan pengalaman mistis di jalur Alas Roban. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Kisah yang dialami sekitar tahun 2001 sampai 2005 oleh sebuah keluarga yang tinggal di Secang. Kala itu, satu keluarga ini berencana hendak mudik ke Jakarta melalui jalur Alas Roban. Mereka berangkat sore supaya perjalanan lebih santai dan tidak bertemu dengan lalu lintas yang ramai. Mereka berangkat sekitar pukul 4 sore. Keluarga itu tak merasakan firasat apapun saat memulai perjalanan. Sekitar pukul setengah 10 malam, mereka mulai memasuki area Alas Roban. Jalanan berliku mulai terasa. Begitu juga dengan suasana mencekam yang turut terasa. Si bapak yang mengendalikan laju mobil pun mengurangi kecepatan mobil karena kondisi jalan yang semakin gelap, berkelok, dan penuh tanjakan. Sisi kanan dan kiri jalan adalah jurang. Sebenarnya, rasa ganjil mulai hinggap sejak pertama masuk ke jalur ini. Mereka merasa tak berpapasan dengan kendaraan lain. Artinya, hanya ada mobil mereka yang sedang melintas di jalur tersebut. Padahal, jalur tersebut adalah rute yang seharusnya ramai kendaraan menuju kota Tegal. Tapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Sebut saja Bapak Budi. Bapak Budi dan kakak turun untuk melihat kondisi. Tak lupa membawa senter. Sedangkan Butina dan kedua adik tetap di dalam mobil. Anehnya, tak ada apapun yang ditabrak. Bekas berupa lecet ataupun lumpur yang menempel pun tak terlihat di sepanjang bodi mobil. Pemeriksaan kondisi mobil itu pun dilakukan berulang kali, tapi hasilnya masih sama. Heran. Tapi perjalanan lantas dilanjutkan. Sekitar tengah malam, hujan mulai turun. Meski rintik-rintik, tapi cukup mengganggu pemandangan pengendara. Maka Pak Budi terus membunyikan klakson setiap akan memasuki tikungan tajam. Tak lama, dari kejauhan terlihat ada cahaya neon. Merasa bersyukur karena merasa sudah melihat pemukiman. Tapi rupanya itu hanya sebuah warung makan pecel lele kecil yang berada di sudut tikungan di bawah pohon. Keluarga itu memutuskan singgah sebentar di pasak penanda jalan yang tak sengaja menyandung kaki Wisnu. Tertera keterangan kilometer 15. Kok jam segini masih buka, Pak? Bapak jualannya sendiri. Wisnu iseng bertanya saat memesan makanan dan minuman. Iya mas, ini sudah mau tutup kok. Masnya datang. Saya jualan sama istri saya. Itu istri saya mas, jawab si pedagang. Keberadaan istri yang ditunjuk itu mengherankan Pak Budi dan Wisnu. Pasalnya, si istri itu berdiri di pintu, sedangkan saat mereka masuk tak ada yang menyadari keberadaan si istri. Tapi hal itu tak terlalu dipikirkan. Setelah kenyang menyantap makanan yang rasanya cocok di lidah mereka, keluarga itu melanjutkan perjalanan lagi.
Tapi saat masuk mobil untuk kedua kalinya, Wisnu tersandung pasak penanda kilometer 15. Kondisi area Alas Roban masih hujan rintik-rintik, tapi tak menghalangi mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini lancar, karena tak lama mereka keluar dari jalur Alas Roban dan menuju Tegal. Tapi perjalanan yang lancar itu terjawab saat keluarga tersebut kembali ke rumah mereka melalui jalur yang sama. Kali ini mereka memilih berangkat dari Jakarta pagi hari. Siang hari sekitar pukul 1 siang, mobil keluarga tersebut memasuki jalur Alas Roban. Rasa lezat warung pecel lele itu belum terlupakan hingga mereka ingin singgah kembali. Tapi sayangnya, warung tersebut buka sore menjelang malam. Rizky pun ingin buang air kecil. Karena jalur tersebut adalah hutan, maka Pak Budi menepikan mobil dan menyuruh Rizky buang air kecil mepet mobil. Sembari menunggu Rizky menyelesaikan hajatnya, menikmati pemandangan Alas Roban adalah pilihan. Tak sengaja, Wisnu melihat pasak penanda kilometer 15. Iya, pasak itu adalah pasak yang sama yang saat perjalanan menuju Jakarta membuatnya tersandung. Sudah pasti kaget, posisi pasak itu rupanya persis di tepi jurang. Mereka masih ingat posisi warung pecel lele yang mereka singgahi itu berada sekitar 3 meter di belakang pasak. Merasa aneh, Wisnu memanggil orang tua lalu menunjukkan pasak dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungan tempat mereka berhenti siang itu adalah tempat yang sama dengan malam mereka makan ayam goreng di warung pecel lele. Begitu pula dengan pohon besar di tepi jalan. Dan tentu pasak bertuliskan kilometer 15. 1 meter di belakang pasak itu adalah jurang yang sangat dalam. Hal itu membuat mereka sadar bahwa saat malam itu mereka makan di pinggir jalan tepat melayang di atas jurang. Tak ada hal yang bisa menjelaskan apa yang keluarga tersebut dialami, selain pemikiran mereka bahwa warung pecel lele itu adalah warung gaib. Terlepas dari cerita ini, antara nyata atau tidaknya, bisa kalian coba sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.